Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita melanjutkan materi terkait pengulangan. Jadi sebelumnya kita sudah belajar apa itu perkondisian. Jadi pada pertemuan kali ini bakal belajar apa sih itu pengulangan. Oke. Ya, aku share screen dulu. Silakan diisi ya link absennya bagi yang belum melakukan absen. Sekarang sudah pertemuan kelima ya. Sudah pertemuan kelima, nanti besok pertemuan ke-6, pertemuan ke-8 TS ya. Jadi tinggal kurang lebih 3 pertemuan lagi. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi sebelumnya? Jika tidak ada, berarti dianggap paham ya bagaimana membuat suatu statement kondisi di Java. Oke. Sebelum dimulai, untuk yang materi yang kuliah yang pengantar algoritma struktur data, siapa yang ngajarin kalau kalian? Firdaus. Oh, oke. Kalau Pak Firdaus sudah sampai mana materi? Sampai looping, Pak. Ulang. Oh, tapi dia materinya cuman yang dibahas tentang flowchart ya sama pseudocode, benar nggak? Benar, Pak. Ya, Pak. Oke, berarti kalau seperti itu sebenarnya beriringan ya, berarti nggak ada masalah algoritma dan struktur data. Oke, sekarang silakan dibuka soal studio code-nya. Sekarang kalau misalkan kita mau belajar dulu review tentang sudah masuk, tapi kan kalian mata kuliah pengulangannya minggu kemarin apa minggu ini? Minggu ini. Pak. Berarti belum masuk ya? Sudah, Pak. Senin tadi kemarin. Oh, iya. Oke, berarti kalau sudah berarti sudah dijelaskan ya jenis-jenis pengulangan, baik itu counted loop, uncounted loop ya. Jadi pengulangan yang sudah didefinisikan berapa banyak pengulangannya, dan juga uncounted loop atau yang biasanya disebut looping tanpa batas. Oke, sekarang kita coba dulu dari yang paling sederhana. Bagaimana sih cara membuat suatu perulangan yang paling sederhana di Java? Sekarang misalkan kita mau menggunakan for dulu ya, for. Oke. For dia di Java itu for, kemudian statementnya, kemudian klausulnya. Oke, di sini misalkan kita buat integer i sama dengan misalkan kita buat 0 dulu, kemudian kita akhiri, kemudian i kurang dari sama dengan 5, nanti i plus. Oke. Kemudian seandainya kita ingin menampilkan suatu misalnya kita ingin menampilkan
hello aja, misalkan kita pengen menampilkan hello, kita ingin menampilkan hello sebanyak 5 kali, maka cukup seperti ini. Jadi apa sih gunanya pengulangan? Jadi kan pengulangan itu gunanya itu agar kita tidak menuliskan suatu kode-kode atau baris kode yang berulang-ulang, yaitu yang gunanya sih lebih ke efisiensi. Nah, oke, seandainya kita jalankan contoh pengulangan sederhananya, maka tampil ya di sini kita bisa akhirnya menampilkan pengulangan hello itu dengan sebanyak 5 kali. Kemudian kalau seandainya kita ingin menampilkannya lebih dari 5 atau tertentu, di sini bisa kita ganti ya, di sini ya, kan di sini ya kita ganti 10, berarti di sini kita bakal menampilkan 10 kata hello. Nah, tapi seandainya misalkan mungkin ada yang ingin bertanya, gimana misalkan kita mau menampilkan hello namun ditambahkan sekarang sedang berada di iterasi atau di pengulangan yang keberapa, ya kan? Itu sebenarnya sederhana. Jadi konsepnya itu kita menampilkan sekarang itu i-nya itu i yang keberapa. Jadi tinggal kita tambah i saja di sini. Nah, kalau kita jalankan programnya, nah sini kan kelihatan tuh. Jadi dia iterasinya mulai dari 10, ya kan? Sekarang mungkin misalkan di sini biar enaknya kita ganti aja di sini jadi iterasi ya, iterasi. Iterasi tahu semua ya, arti iterasi itu pengulangan. Nah, sekarang iterasi. Oke. Saya sampai sini ya. Nah, sekarang kalau misalkan Pak, kok mulainya dari 0, aku pengennya dari 1. Gimana itu coba? Ada yang bisa jawab nggak? Jawab Pak. Ya silakan. Yang integer i-nya diganti, yang 0 itu diganti 1. Oke. Sip. Jadi sederhana ya kalau di pengulangan itu sebenarnya sederhana kan? Nah, benar ya. Nah, oke kita sedikit nanti untuk pembuatan for itu kalau di Java itu seperti ini konsepnya, hampir mirip dengan pemrograman C ya, mungkin kalian lihat di sini mirip seperti C++ ya, C. Nah, mungkin aku lebih mau bahas lah apa sih ya biasanya pemanfaatan for ini biasanya digunakan untuk apa. Nah, jadi biasanya pemanfaatan for ini kan for satu dimensi ya. Ini kebayang kan kalau for-nya satu dimensi. Jadi ibarat ini untuk for satu dimensi. Nah, sekarang ada lagi namanya itu for each. Oh enggak, apa itu for each? Apa sih beda for each sama for? Jadi for each ini ialah dia itu melakukan perulangan sebanyak jumlah item yang ada dari suatu objek. Jadi sederhananya misalkan kita buat dulu misalkan integer objek, misalkan objek misalkan kita buat dia sebagai array yang nanti bakal kita looping iterasinya, misalkan kita buat 3 1 3 4 misalkan kita buat sembarang. Oke, kemudian kita lakukan kemudian kita buat statement for each dengan for biasa. Oke, seperti ini. Kemudian di sini baru kita buat misalkan objek
objek kita buat dulu iterable-nya, integer x ini ibarat itu i ya, kemudian kita masukkan sebanyak objek. Oke. Kemudian misalkan kita mau melakukan seperti biasa, seperti ini ya, kita mau lihat berapa banyak iterasinya di sini, tapi bukan i ya, tapi di sini kita apa di sini x ya. Oke. Sekarang kita coba. Oke. Bentar ya, sini. Kita ke dulu. Biar gak bingung. Oke. Nah, kalau misalkan seperti ini, dia bakal mengulang atau melakukan pengulangan ya. Namun yang ditampilkan malah hasil dari suatu objek. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mau menampilkan iterasinya, misalkan iterasi, oh ternyata iterasi 1, 2, 3, 4, 5, tapi yang kita lihat itu indeksnya. Kebayang nggak? Jadi yang harusnya yang dibuat di sini iterasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di sini. Di sini. Jadi harusnya hasilnya itu 1, 2, sampai 6. Oke, ada yang bisa nggak? Yuk dicoba dulu di laptopnya. Pak, boleh nanya Pak? Ya, boleh silakan. Yang maksudnya i++ tadi itu apa Pak? Yang mana? Yang di atas, yang i++. Oke. Jadi i++ itu, bentar. Oh banyak yang mau masuk yang belum diadmin. Bentar. Oke. Mungkin kalau mau dijelaskan lagi. Oke. Nah, jadi kalau misalkan mau dijelaskan lagi, nanti kita lanjutin ya. Jadi i++ ini dia melakukan pertambahan. Jadi dia melakukan iterasi itu sebanyak i++. Jadi kalau misalkan kita buat i++ ini dia sama dengan i sama dengan i plus 1. Nih. Jadi dia bakal melakukan iterasi terus-menerus. Misalkan ya, di sini kan kita mulai i-nya sama dengan 1. Kemudian untuk iterasi kedua, 1 ditambah 1, berarti iterasi kedua. Kemudian iterasi ketiga, 2 ditambah 1. Kemudian iterasi ketiga, 2 ditambah 1 jadi 3. 3 ditambah 1 jadi 4. 4 ditambah 1 jadi 5. Habis itu paham nggak apa yang dimaksud i++? Paham Pak, paham. Oke, nah sekarang seandainya kita nggak mau nih i++, Pak, misalkan aku pengen i-nya kalau bisa nambahnya setiap 2 kali Pak, itu gimana? Jadi misalkan kita coba ya, biasanya i plus 2 di sini, i++. Kalau di Java seperti apa ya, i plus 2. Salah ya, bentar ya. Sebenarnya ada di kondisinya di saat kita mau melakukan i++ tapi tidak iterasi yang kita lakukan itu bukan berdasarkan i plus 1.
Oke, kita lanjut yang tadi. Jadi bagaimana sih misalkan kita mau buat counter iterasi. Ada yang paling sederhana sebenarnya kita buat tipe data baru guys. Tipe data baru kita sebagai count. Nanti di sini ya tadi sama situ. Count plus bisa nggak sih? Nggak bisa ya? Apa kalau di Java? Count sama dengan count plus 1. Oke. Kita coba jalankan. Oke. Kita buat dulu count sama dengan 1. Sama dengan 1 ya. Oke. Terus yang ditampilkan itu iterasinya count. Oke. Nah, tadi tinggal kita tambahkan di sini mulainya dari 0. Nah, ada dapat cara lain selain cara Bapak di sini? Bagaimana menampilkan seperti ini? Ada? Tampilkan iterasi tapi pakai for each. Oke, jadi pada dasarnya for each itu dilakukan untuk melakukan iterasi sebanyak objek yang kita yang kita deklarasikan. Misalkan seandainya kita tambah lagi di sini objeknya, kita tambah lagi, maka dia akan terus iterasinya. Tuh, 9. Kemudian misalkan kita mau tambah lagi, kita mau juga nih nampilin datanya. Apa sih datanya? Misalkan data dari arraynya apa, datanya apa. Itu misalkan kita tampilkan tadi X ya. Ini iterasinya. Kemudian datanya, oke, coba kita, oke, benar ya, biar rapi ditambah seperti ini, biar rapi ya, jadi ada spasinya, oke, kebayang nggak dengan hasil yang Bapak buat di sini, nih. Jadi di sini 3 itu dari sini ialah 3 yang dari data kita yang kita deklarasi, data array, objek 1 ya 1. Jadi for each itu manfaatnya seperti ini. Jadi selanjutnya, oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke while, ke 2 dimensi dulu lah gitu. Oke, kalau sudah, kita sekarang masuk lagi ke for 2 dimensi. For 2 dimensi. Oke. Sekarang for 2 dimensi. Oke. Copy aja lah ya kayaknya. Oke, di sini misalkan kita mau buat 5. Kemudian di sini kita copy lagi. Tapi di sini jangan J. Misalkan, oke, kemudian di sini, misalkan kita mau buat seperti ini dulu lah ya. Coba kita tampilkan apa sih hasilnya. Kita buat lagi pembatasnya. Oke. Ini kebanyakan ini dibuat 10 ya. Coba buat 5 aja.
Coba di clear dulu. Oke, di sini ini biar enak jangan iterasi sih. Ini enaknya apa ya? Baris. Ini kolom. Paham. Oke. Nah, jadi kalau misalkan array 2 dimensi ini gunanya itu untuk membuat suatu matrik. Oke, paham ya? Atau matrik atau suatu tabel lah untuk sederhananya. Jadi kalian bayangkan tabel yang di Excel itu kan ada tabel ya, misalkan tabelnya itu pasti ada terdiri dari baris dan kolom. Nah, itu. Di sini kan didefinisikan I ini ibarat baris, kolom itu ibarat ya kolom. Nah, kalau namun konsep array 2 dimensi itu dia loopingnya itu tetap ngabisin baris dulu. Kebayang nggak ngabisin baris? Jadi konsepnya itu seperti ini. Ini kan for I sama dengan 1. Jadi perulangan per 1 ke 1, maka dia masuk pengulangan ke 1 juga untuk kolom ya. Nah, kemudian dia ngabisin kolom dulu. Jadi pengulangan baris 1, kemudian dia masuk kolom 1, 2, 3, 4, 5. Baru baris 2, kolom 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu konsepnya. Itu kenapa kalau kita print di sini dia pasti baris 1 dulu kan. Sudahnya dia ngabisin kolom dulu tuh. Oke? Sudahnya baris 2. Kemudian dia baru ngabisin kolom lagi. Kemudian seperti itu. Sekarang misalkan kita mau coba misalkan Banyak bawaan kok. Oleh-oleh. misalkan kita mau ini kita tambahkan Saling. oke. Nah, seandainya seperti ini apa yang bakal terjadi ya? Berdasarkan kecamatan ya. Ini jadi ada baris 1, kolom 1, baris 2, kolom 2, baris 1, kolom 2 dan seterusnya. Nah, mungkin untuk sederhananya mungkin 2 sampai 2 aja dulu lah. Oke. Bayangkan ini. Jadi ibarat ada suatu matrik. Matrik itu atau tabel lah seperti ini. Oke. Ini misalkan baris 1, oke, baris 2, ini baris 1, ini baris 2. Oke. Inilah jadi yang dimaksud dari program for 2 dimensi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang for atau untuk 2 dimensi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu. Lanjut. Misalkan ini kita clear dulu. Sekarang masuk ke for each, sudah for each, kita masuk ke while. Kemarin kalau while ini apa dijelasin oleh Pak Fir?
Ada yang bisa nggak? Kalau while itu apa sih? Apa sih beda while sama for? Em, Apa? Jawab aja. While itu kalau nggak salah pakai kondisi nggak Pak? Kalau itu for bukannya ada kondisinya juga tuh yang di dalam in ini. Itu Oh, iya. kondisinya. Benar Pak. Oke. Kalau while itu ya lebih ke pemanfaatan sih sebenarnya. Sebenarnya while sama for itu sebenarnya sama-sama pengulangan, namun while itu biasanya digunakan nanti untuk membuat program kalian itu terus looping. Contoh sederhananya di misalkan apalah program Photoshop kalian lah, atau program Microsoft Office ya, Microsoft Word ya. Nah, Microsoft Word kalian itu kan konsepnya ketika kalian membuka Microsoft Word itu kan Word-nya bakal kebuka terus kan sampai kalian itu mengklik tombol silang kan, exit kan. Nah, itu merupakan jadi uncounted loop. Jadi iterasinya itu tak terbatas sampai ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa membuat iterasi itu berhenti. Oke, contoh misalkan di sini kita mau buat kondisi misalkan 5 nih. Kemudian kita buat kondisi nih. Misalkan kan kondisi misalkan ya, ini misalkan contoh ya. Kondisi misalkan di sini kita buat kondisi misalkan sama dengan misalkan lah ya, sama dengan 0 ya. Kemudian di sini kita bakal melakukan kemudian kurang titik koma. Coba ada yang tahu nggak kenapa ini nggak berjalan? Kita tambah dulu di sini.
sama ya. Jadi sebenarnya konsep dari while itu jadi sama ya, konsepnya while itu sebenarnya bisa juga kita buat seperti for ya. Jadi kita mau buat perulangan, misalkan kita mau buat 5 kali perulangan, terus di pengulangan itu kita mau buat atau menampilkan sesuatu secara 5 kali. Misalkan kalau di sini kan kita tampilkan H misalkan sebanyak 5 kali juga bisa kan. Ini sebenarnya konsep dari while itu bisa juga dikondisikan sebagai counted loop. Jadi pengulangan dengan kondisi looping tertentu. Jadi sudah kita deklarasikan mau looping berapa kali. Nah sekarang misalkan kita pengen membuat uncounted loop. Jadi bagaimana sih membuat uncounted loop? Itu buat di sini misalkan while, lagi misalkan di sini kita buat bool hot true. Jangan bareng aku, kalau dengan Bambang. Oke, nah sini kan kalian lihat kita bakal menampilkan hello terus sampai nggak sudah. Nah ini yang dimaksud uncounted loop. Nanti misalkan kalau ini kan kita belum buat kondisi ya, dari kondisi kapan dia bakal berhenti misalkan. Jadi kita terpaksa harus memaksa terminal kita untuk berhenti. Ctrl C ya, Ctrl C bagi yang ngikutin ya. Jadi untuk berhentikannya itu Ctrl C untuk terminate, misalkan yes, kita berhenti. Sekarang untuk while ya, while. Kemudian misalkan kita mau buat dia menampilkan hello sekali, kemudian kita buat con sama dengan false. Nah ini kan, kalau kontrak yang lulus ini kan, apa kirim mas, selamat Anda mendapatkan subsidi 180 juta. Kalau sampai sini kebayang nggak? Jadi kalau program yang terakhir ini, yang hello sekali, itu pada dasarnya pertama ketika boolean itu true, kemudian kita untuk menampilkan hello, kemudian dia bakal masuk ke kondisi tertentu. Nah ini sebenarnya bisa kita terapkan di kalkulator sederhana kemarin ya, di pengkondisian. Nah, jadi di saat bisa juga misalkan dia bukan main sama aja seperti kayak switch case, namun di switch case itu dia milih 4-nya itu misalkan untuk exit ya, misalkan tombol 4 dia itu dikasih pengulangan seperti ini. Jadi kondisinya itu ada di dalam pengulangan. Jadi dia otomatis bakal menampilkan terus-menerus menu-menu tersebut sampai dia menekan tombol untuk nge-break dari kondisi. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanya dulu? Paham gak lo ya? Bisa gak lo gak dicoba di laptopnya? Izin bertanya Pak, Oke. punya saya itu Pak, nggak berjalan yang for itu. For each. For itu. Ya coba. Silakan. Bisa. Nggak iso Pak. Disable. Hah?
Screen disable Pak. Udah coba. Coba. Itu tuh. Kayaknya ada yang salah di atas itu tuh yang ada tanda merah tuh. Nah itu di sistem outnya itu kan beda tuh warnanya tuh, coba tuh sama dengan yang atas. Coba kau Kurung kurawal. oh iya itu karena kalian itu di luar harusnya dimasukin dulu ke dalam public static void itu Oh, jadi dia keluar. ini. Bukan, gimana ya jelasinnya ya, coba dibalikin lagi balikin lagi. Nah terus di bawah kolom plus J, tahu ada tulisan kolom plus J, Ah, iya. di enter dulu 2 kali, enter. Nah terus kau drag dari sistem out yang for each itu, dari for each ke bawah, terus drag ke bawah, tarik ke bawah, terus up, terus kau cut, Ctrl X. Nah terus masuk ke itu di bawah J itu. Nah coba jalanin sudah. Oh sama si kok lagi tuh, Oh, kurang titik tambah koma. satunya tuh kurang titik koma loh. Iya itu. Benar. Mana? Itu yang ada bawahnya merah. Oh, Oke. Masih. Coba tarik ke atas lagi coba. Coba tambah lagi tutup kurung satu, kurawal. sini Pak. Ya, ya bebas ya. Tambah lagi satu. Oke. Mati pula anjing. Hai. Apanya? Enggak. Tutup lagi sih kok lagi. Tutupnya be. Tutupnya be. Coba Sini ya. Iko. Yang bawah sekali itu dihapus. Oh. Coba dijingok tuh, nah di pucuk sekali kan ada berapa kok buka kurawal kurungnya. Nah itu sih kok. 2 kali. Oh. 3. Nah, nih yang for ini mana tutupnya? Yang for paling pucuk tuh. For paling pucuk. Oh ini. Nah, kasih tutupnya kan? Tuh buka be, tutup dulu. Tuh. Oke, Mantap. nah. Awarat. Nah, Coba. Oke, sampai di sini ada yang pengen ditanya? Buat video tapping untuk model tadi. Kalau pernah sih. Iya. Dengan aku 8 tahun.
Oke, kita lanjut ke terakhir. Tapi sebelum aku lanjut ke terakhir, coba aktifin dulu seluruh kamera. Oke, sekarang tinggal kita selesaikan, dikit lagi tinggal dua. Dua. Misalkan kita terakhir pengen membuat suatu ya kan kayak if ya sebenarnya, maka kita membuat z sama dengan 0, kemudian do, kemudian di sini kita buat while, kemudian misalkan kita buat suatu kondisi, kemudian kurang tutup kurung, kemudian dan dot out dot inlet kan misalkan kita mau buat ilah ya treble ya kayak yang biasa ya. Jadi misalkan kita buat dulu di sini kita buat Pak, izin Pak. Oh ya? Layarnya belum saya spin Pak. Oh ya, lupa. Sih Pak. Oke. Nah sekarang kita misalkan mau buat do while. Jadi do while itu mirip seperti for ya sebenarnya. Jadi misalkan kita buat do while sama dengan 0. Hai. Kemudian di sini kita nampilkan ya seperti biasa tadi iterasi. Kemudian di sini tambah hi. Oke. Di sini kita buat lagi hi sama dengan hi. Satu. Lihat di sini ada kondisi yang mungkin kurang benar ya. Tuh nambah terus ya. Karena Z-nya nggak plus apa? Oh, harusnya Z berarti ya? Ya Z plus betul. Oke. Berarti di sini Z ya sebenarnya ya. Z, bagus. Berarti Z di sini harusnya. Oke, benar ya. Ini salah ya, Z ya harusnya. Oke, terasi ya. Oke, mungkin bentar ya. Di sini Bapak mau nanya dulu untuk kalau Pak Kir dia outputnya masih sampai itu ya, sampai flowchart doang kan? Apa dia bahas codingan juga? Flowchart Pak. Flowchart baik Pak. Flowchart baik Pak. Silakan, misalkan kalau mau disalin silakan disalin terlebih dahulu.
Aku mau puisi bentar ya. Oke. Oke, lanjut ya. Oke. Sekarang aku kasih latihan dikit biar kalian ada semangat. Yaitu taksnya mudah. Jadi taksnya itu tujuannya program akan menampilkan tulisan hello kemudian hello, program akan menampilkan hello, kemudian secara hello terus menerus hello, kemudian akan menampilkan apakah Anda akan mengakhiri looping. Oke. Kemudian jika dimasukkan iya, maka looping akan berhenti. Ini nggak usah. Jadi dia bakal jadi apa namanya, programnya cuma isinya seperti ini, 2, 3. Jadi programnya itu dia bakal menampilkan terus-menerus apakah Anda ingin mengakhiri looping. Kalau kita tidak memasukkan iya, maka dia bakal looping lagi. Kalau kita tidak memasukkan iya, misalkan kita masukkan tidak ya, maka dia akan looping lagi. Namun apabila kita masukkan iya, maka dia akan berhenti dari looping. Oke, silakan dikerjakan ya. 15 menit ya, sampai jam 12.45 lah. Oke, ini aku kasih clue juga. Jadi kita menggunakan library Java Util Scanner ya, seperti pertemuan yang kedua ya kalau nggak salah ya. Ini yang ini nih. Oke, jadi kita memasukkan input dari keyboard, dan jangan lupa nanti di dalam fungsinya, di dalam program utamanya kita deklarasi dulu kan, seperti biasa ini kan. Kemudian ya itu baru kita tampil. Habis ini ada yang ingin ditanyakan terkait latihan? Kalau tidak ada ya silakan dikerjakan. Oke, nanti bakal dicek ya satu-satu ya. Setelah merasa
Yang sudah, silakan. Izin Pak. Sini kita buka sesi untuk yang pengen nunjuk ke dulu ya, agak baru giliran yang misalkan menunjukkan hasil secara terpaksa. Oke, lanjut. Oke Pak. Izin Siapa subscribe, nih? Pak. Gede ya? Oke, gede. Siap. Screenshot. Sudah apa Pak? Oke. Selesai Pak. Oke. Ini berakhir pas kami pencet iya. Oke, mantep, bagus ya. Paham ya? Siap. Aku pengen tanya sih kok sebenarnya. Coba dikecil dikit bawah. Pak? Ini sudah benar. Ini apa terminalnya dikecil dikit. Nah, oke. Oh, Equal ignore case itu apa gunanya? gimana Pak? Equals ignore case itu kenapa pakai itu? Kenapa nggak pakai sama dengan ya? Oh, ini kami tadi nengok referensi lain Pak. Oh. Oke, mantap ya. Jadi belum. Ya, Pak. Oke, benar ya. Lanjut yang lain. Mungkin Pak. Oke, lanjut siapa yang nak ngumpul ke tugasnya, ke latihannya? Silakan Mungkin, share Pak. screen. Pak, ini dari HP Pak, salah Pak. Apa bisa dijalan nggak kalau dari HP ininya? Kan Pak, zoomnya dari HP, tapi kameranya balik Pak. Oh, Kelihatan nggak Pak? Kelihatan nggak Pak? coba jalankan. Akan dari kita apa lupa berhenti. Coba lagi. Agak kurang jelas. Oke, Iya. misalkan kita pilih tidak. Itu Kalau jangan, ya coba pilih tidak. Coba dijalankan lagi terus pilih tidak. Itu kan ada dua ya menunya ya. Ada iya Iya. atau tidak kan? tapi aku pertanyaannya ini lanjut apa? Oke, Bukan. oke lanjut. Kalau pilihnya dia lanjut Pak. Oh gitu. Tapi oke. Oke. Oke lanjut. Yang lain? Ini siapa nih? Ini masih Hazal tadi ya? Muhammad Zaki nih ya? Ya, coba jalankan. Oke. Sip. Oke. Oke, mantap. Oke. Sip, ini Muhammad Zaki ya.
Lanjut. Ada lagi? Ada yang lain? Belum ya? Yang lain? Cuman orang 2 tadi ya? Dua. Pak, izin share screen, Pak. Oke. Ya, Pak. Zaki. Andreas. Oke, Andreas. Ini keluar. Coba dikecilin sedikit itu. Mau lihat Bapak codingan. Oh, sip. Oke, ini pakai Equals juga, Pak. equals score ya. Oke. Ya, Pak. Sip. Yang lain? Izin share screen, Pak. Oke, silakan ditunggu. Ini, Pak. Oke. Oke. Terima kasih. Ya, makasih, Pak. Ini siapa ini? Siapa tadi ini? Tania Fatima Az-Zahra, Pak. Tania. Ya. Bentar ya. Aku mau rekap dulu. Oke, Tania. Tadi yang Muhammad Zaki tadi coba share screen lagi. Muhammad Zaki. Aku mau medain ini mana yang ibarat tuh emang yang mereka membuat pakai logiknya sendiri sama ya itu. Oh ini tadi ya. Coba jalanin lagi sekali lagi. Kan tidak ya. Oke ini berarti. Oke, Muhammad Zaki berarti. Oke, lanjut. Makasih Zaki. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Coba Andreas Bona tadi coba di share screen lagi. Andreas Bona. Oke. Ini pakai aliran equal is ignore ya. Oke, lanjut. Ya, Pak. Makasih. Oke. Jadi cuman itu aja ya. Yang lain nggak ngerjain ya? Ngerjain, Pak. Oke, ya, silakan di share screen. Ya, Pak. Oke. Ini siapa nih? Ngajar, Pak. Fajar. Oke. Oke, yang lain ada lagi? Oke, Fajar, terima kasih. Lanjut. Yang lain?
Ini kenapa kalian ada tugas lain ya? Ada tugas deadline lain? Atau gimana? Iya Pak. Ada tugas apa? Kalkulus Pak. Oke, kalkulus berapa SKS? Berapa ya? Lupa pula Pak. 3 Berapa? apa 2? Tiga, oke. Sekarang mata kuliah ini berapa SKS? 3. Tiga. Seandainya kalian kalkulus dapat A, terus mata kuliah ini dapat C gimana? Waduh. Ngulang nih kayaknya. Ya makanya maksudnya ya gimana ya? Ini kan mungkin kalau misalkan kalian ada tugas, oke lah. Aku ibarat tuh kita saling tolong dorong lah. Tapi di saat lagi ada apa ibarat kuliah ini seperti ini diharapkan paling yang utama itu kamera diaktifin gitu kan. Kecuali kalau Bapak tidak mengaktifkan kamera, kalian boleh tidak mengaktifkan kamera. Oke Pak. Aku juga paham, Baik, Pak. aku juga pernah ngerasain jadi mahasiswa. Jadi kalau misalkan kalian ada deadline ya nggak apa-apa. Nah, sebenarnya kan ini sedikit lagi ya, sedikit lagi mungkin yang aku pengen sampai ke mungkin tinggal tugas ya, tinggal tugas baik di mohon ke Andrian tadi ya, kalau misalkan dia sudah tugasnya tadi sudah dibundle jadi satu, silakan dikirim aja lah. Dikirim aja ke aku tugas minggu kemarin. Kalau misalkan keberatan tugasnya dalam bentuk video, kalau nggak itu dibuat ini aja lah, dibuat apa namanya, dibuat foto aja lah, lebih mirip ke laporan praktikum ya, paham nggak kayak laporan praktikum? Oke, Video jadi aja, ada, Pak. Lebih enak video, Pak. Oh lebih enak video, itu terserah kamu sih sebenarnya. Kalau kalian ngerasa susah videonya, Ya Pak, lebih enak video Pak. Oke, nah tapi kalau bisa Video jangan Pak, terlalu hasilnya terlalu nggak kelihatan lama ya. Pak. Jangan terlalu lama durasinya, kalau bisa 5 detik lah ya. Jadi cuman untuk membuktikan bahwa kalian itu sudah mencoba dan juga berhasil. Oke. Nah sekarang terakhir sebelum kita akhiri materi, share screen bentar. Silakan kalau ini sebentar lagi. Kalau mau ngelanjutin apa itu deadline kalian. Ini ada, ini sebenarnya algoritma dan pengantar algoritma struktur data Unsri Bukit ya. Nah ini aku ya yang kemarin yang ngajar. Nah sekarang tugasnya itu sederhana sebenarnya, ini tentang pengulangan ya. Jadi pengulangannya itu buat tugasnya itu cuman buat ini. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke, Iya Pak. silakan dikerjakan. Mungkin tugasnya itu oh ini sudah saya kerjakan ya, jangan-jangan. Nah ini Be, sebenarnya ada dua kok tugas Be. Ini aku screenshot, oke? Oke, tugasnya buat ini kan case-nya pengulangan ya. Jadi buatlah sebuah flowchart untuk menghasilkan bintang-bintang ini. Kuraso ini tidak susah ya, sudah banyak di Google lah atau referensi-referensi. Tapi yang aku pengen ajarkan ke kalian, janganlah terlalu mentah-mentah mengcopy source code dari ibarat misalkan kayak petani coding gitu ya, atau apa itu kan, minimal adalah sedikit yang kalian rubah gitu loh. Oke, di sini aku mau ngajarin caranya carian itu menghargai postingan orang lain untuk tidak melakukan plagiasi. Oke, cukup sekian mungkin ya materi hari ini. Jangan lupa diisi absennya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak, Oke, silakan. itu kan yang nomor buat flowchart ya. Halo, sorry. Halo. Ditulis ya Pak, yang nomor buat flowchart itu.
Oke, kalau ini kan untuk materi pengantar algoritma dan struktur data ya. Nah, kalian kan pemrograman komputer. Nah, jadi outputnya itu ya program, bukan flowchart gitu. Nanti disesuaikan aja gitu. Oke, jadi dibuat programnya di Visual Studio Code, terus hasilnya seperti ini. Nah, terus ini buatlah sebuah program yang hasilnya ya seperti biasa. Kalian masukin nilai 1, nilai 2, nilai 3, nanti waktu setelah looping dia akan menampilkan rata-rata nilai. Oke, mungkin yang ikut tadi kurasa tidak terlalu parah, susah ya kayak. Oke, mungkin cukup sekian ya, nanti pakai share. UL ya Pak, Gimana? yang rata-rata mata kuliah. Mana? Itu yang rata-rata mata kuliah itu pakai while ya Pak. Oke, untuk rata-rata mata kuliah ini sebenarnya dibebaskan ya. Jadi sebenarnya mau pakai for jadi, mau pakai while jadi, atau pakai do while mungkin yang anti mainstream juga boleh. Oke, sip. Terima kasih Pak. Oke, lah, oke ya. Oke, silakan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.